Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo, dan di tangan gue yang sebelah kiri ada satu buah barang yang bakal kita bahas hari ini. Sennheiser Momentum True Wireless. Di hari Senin yang mungkin lo baru balik aja dari liburan panjang karena memutuskan cabut pas Harpitnas kemarin, kita bakal ngebahas satu buah device yang akan membantu lo kalau misalkan lo termasuk orang yang sering commute atau mungkin melakukan perjalanan cukup panjang, let's say naik kereta, naik MRT, atau mungkin naik bis trans atau feeder busway dari Cibubur, Bintaro, BSD, atau area manapun itu menuju Jakarta, yaitu satu buah earpiece atau mungkin earphone yang bentukannya true wireless, yaitu Sennheiser Momentum TW atau Sennheiser Momentum True Wireless. Yang bakal gue sebut Sennheiser Momentum aja mulai sekarang. Sennheiser Momentum ini bisa dibilang bukan satu buah device yang murah. Harganya pas lagi launch itu berkurang 500.000 dari 6 juta. Jadi ya harganya emang cukup tinggi. Ada di sekitaran angka 5,5 juta pas lagi launch. Kalau sekarang harganya bakal gue taruh link pembeliannya di bawah. Jadi lo bisa lihat sendiri karena jujur gue nggak hafal. And by the way, link pembelian di bawah itu adalah link affiliate. Jadi kalau misalkan lo memutuskan pengen beli Sennheiser Momentum ini, lewat link yang gue taruh di bawah, gue bakal dapat sedikit komisi, sedikit tanpa ada beban apapun ke lo. Anyway, satu buah disclaimer sebelum gue lanjutin. Sennheiser Momentum ini gue dipinjemin sama Astrindo Indonesia, yaitu salah satu distributor untuk si Sennheiser ini. Tapi gue nggak dibayar untuk bikin video ini dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang akan gue keluarkan. Karena balik lagi, ini cuma dipinjemin dan gue diminta untuk bikin video based on pengalaman gue menggunakan si Sennheiser Momentum ini. Lanjut ke pembahasan kita. Sennheiser Momentum ini walaupun emang gue bisa bilang bukan satu buah device yang sifatnya terlihat seksi, karena hitungannya untuk satu buah buds atau mungkin earphone, dia cukup besar dan emang cukup signifikan. Kalau misalkan lo taruh di kuping seperti ini, akan kelihatan banget kalau lo menggunakan sesuatu di kuping lo. Yap, gue akan bisa bilang ini beda sifatnya kalau lo menggunakan let's say AirPods atau mungkin Galaxy Buds yang memang terlihat lebih kecil. Setelah menggunakan si Sennheiser Momentum ini selama kurang lebih 1 bulan, ternyata gue mengalami perubahan cara mendengarkan audio. Audio consumption gue tuh ada 3. Yang pertama podcast, yang kedua YouTube, dan yang terakhir adalah ngedit video atau bikin video. Kita bahas dari yang ketiga dulu ya. Gue tahu nggak banyak orang yang ngedit video sambil menggunakan earphone yang wireless karena ada latensinya. Terus juga emang soundstage-nya apakah tepat, apakah flat, apakah emang itu yang lo cari. Jujur untuk aspek audio dari video gue sendiri gue belum terlalu detail. Tapi memang akhirnya gue mencoba menggunakan beberapa earphone. Ada yang pakai kabel dan salah satunya adalah si Sennheiser Momentum ini sebagai referensi gimana audio gue di saat nanti akan gue publish. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di saat gue lagi nge-shoot. Di saat gue lagi syuting, memang gue adalah tipikal orang yang tidak terlalu merencanakan shoot dari B-roll atau mungkin beauty shot handphone atau mungkin barang yang gue review akan seperti apa. Konsepnya lebih seperti gue lagi ngomong dulu sekarang, gue rekam, gue edit, dan gue akan ngambil B-roll sesuai dengan omongan gue. Itu bukan rahasia dapur ya? Ya tapi nggak apa. Nah, untuk fungsi itu, akhirnya gue menggunakan si Sennheiser Momentum ini untuk ngedengerin gue lagi ngomong apa sambil gue ngerekam ya gambar handphone atau mungkin gambar Sennheiser yang lagi lo lihat sekarang atau mungkin gambar barang-barang lainnya. Jadi begitulah cara gue nge-shoot, dan Sennheiser Momentum True Wireless ini ngebantu gue selama proses syuting at least 1 bulan ini. Asli gue merasa akan sulit berpisah sih karena dia lumayan nolong gue sebenarnya. Yang kedua, untuk masalah YouTube consumption. Nah, sebenarnya begini, untuk kita mainin audio menggunakan si Sennheiser Momentum, gue nggak tahu gimana konsepnya dengan true wireless earphone lain. Tapi kalau misalkan memang lo menggunakan device ini, lo akan mendapatkan low latency, apalagi dia sudah support Qualcomm aptX.
Qualcomm aptX ini adalah satu buah driver yang memungkinkan lo bisa mendapatkan low latency. Salah satu fungsinya yang gue tahu adalah low latency. Jadi kalau misalkan lo lagi nonton satu buah video YouTube, lo akan ngelihat antara gerak bibir dan audio yang masuk ke kuping itu sinkron. Sayangnya selama periode 1 bulan ini, gue sama sekali nggak megang device Snapdragon yang support Qualcomm aptX. Such an irony. Tapi serunya berhubung gue menggunakan MacBook Pro 2012 dan gue menemukan workaround untuk bisa force si MacBook gue ini menggunakan Qualcomm aptX. Akhirnya gue bisa ngerti gimana kualitas dari si Qualcomm aptX di Sennheiser Momentum True Wireless ini. Dan gue bisa bilang berjalan dengan cukup baik. Kalau lo bertanya-tanya, kok lo ngeluarin kata-kata cukup sih, Fik? Jadi baik apa enggak? Kenapa cukup? Karena gini, teorinya ada saat-saat di mana sync antara mulut dan audio yang masuk ke telinga gue itu sama. Dan nggak ada permasalahan sama sekali gitu. Low latency, bener-bener low latency. Kalaupun memang ada latency, sedikit banget dari antara jeda omongan yang keluar di mulut dan yang masuk di kuping gue. Tapi di saat ada latency yang terjadi, gue tinggal berhentiin file yang lagi gue tonton atau mungkin video yang lagi gue tonton. Setelah itu gue play lagi, videonya dan audionya akan sync seperti sebelumnya. Masalahnya yang terjadi adalah kalau misalkan lo menggunakan device ini pada device-device atau mungkin handphone-handphone yang tidak support Qualcomm aptX atau mungkin juga tidak support Bluetooth AAC. Nah, ini terjadi saat gua pairing Sennheiser Momentum ini dengan iPhone SE. Yang dimana di saat gua nonton YouTube menggunakan iPhone SE dan juga Sennheiser Momentum ini, ya gua nggak bisa dapetin file video dan juga audio yang sync. Dan gue ingetin sekali lagi, gue belum sempat nyobain Sennheiser Momentum ini digunakan dengan device yang support Qualcomm aptX, handphone apapun itu, seperti Snapdragon 660 juga dia udah support sebenarnya. Tapi gue belum sempat coba, jadi untuk share di bagian itu gue belum bisa ngasih keterangan lebih lanjut. Dan media consumption gue yang terakhir adalah podcast. Nah, podcast ini kan sebenarnya adalah satu buah media yang isinya ya cuma suara aja. Jadi lo nggak perlu nonton, lo nggak perlu ngeliat. Yang pasti gue bisa bilang si Sennheiser Momentum ini emang nggak punya soundstage yang mewah banget. Tapi cukup lah. Secara bass juga nggak yang over punchy dan nggak yang punchy banget. Tapi lagi-lagi gue bisa bilang it's alright. Dan juga dia punya mid dan juga high yang nggak terdengar bener-bener wide sampai detail banget. Enggak juga, menurut gua cukup-cukup aja. Jadi gue bisa bilang earphone ini punya performa yang sebenarnya adalah berjalan dengan cukup baik ala Sennheiser, tapi bukan satu buah media buat lo yang emang pengen banget dapetin satu buah earphone yang kayak punya performa soundstage-nya luas, terus juga suaranya wide, bassnya punchy. Itu bukan di sini. Karena salah satu fungsi dari device ini emang sebenarnya adalah bukan fashion ya, lebih tepatnya adalah functionality. Di saat misalkan tadi gue bilang, lo pengen commute, lo naik MRT, lo naik KRL, terus juga lo pengen melakukan perjalanan yang jauh, tapi lo nggak pengen ribet dengan kabel, itulah saat dimana si Sennheiser Momentum True Wireless ini bertindak. Dia jadi satu buah penghubung antara gadget lo dengan telinga lo dan berfungsi dengan cukup baik. Apalagi kalau konsumsi media lo itu hanyalah audio. Dan itu dia sharing gue sedikit tentang penggunaan gue selama 1 bulan dengan si Sennheiser Momentum ini. Anyway, ada beberapa detail sedikit yang harus gue ceritain di sini. Kalau untuk masalah baterai sendiri, dia bisa bertahan selama 4 jam plus 8 jam. 8 jamnya itu dari si kotaknya ini. Karena kotaknya ini nggak cuma berfungsi sebagai tempat penyimpanan aja, tapi kalau lo cabut, lo akan bisa ngeliat karena dia juga punya fungsi sebagai charger dari earbuds-nya ini. Berikutnya, untuk pairing Sennheiser Momentum ke device lo, baik itu laptop atau mungkin handphone, lo tinggal pasang. Terus lo tinggal sentuh bagian luarnya. Jadi ini dua-duanya memiliki fungsi touch control selama 5 detik. Sampai terdengar kata-kata pairing di kuping lo. Setelah itu lo tinggal buka device yang lo mau pairing dan langsung pairing aja. Berikutnya untuk earbuds yang di sebelah kiri, lo punya fungsi untuk pencet sekali untuk play. Dan juga ada fungsi-fungsi berikutnya seperti untuk rewind dan juga fast forward.
Sementara untuk sebelah kanan, dia memiliki fungsi kalau misalkan lo connect, let's say, ke iPhone, lo bisa mengaktifkan Siri, atau mungkin lo juga bisa mengaktifkan Google Assistant dengan menyentuh earbuds lo yang sebelah kanan. Kalau lo misalkan bertanya apakah Sennheiser Momentum ini worth to buy atau enggak, gue akan balikin itu jawabannya ada di lo. Satu hal yang bisa gue ambil dari 1 bulan menggunakan Sennheiser Momentum True Wireless ini adalah pada dasarnya kalau lo menggunakan benda yang tepat sesuai dengan peruntukannya, lo bisa mendapatkan benefit yang cukup banyak. Seperti ya tadi case-nya, masalah gue produksi video, atau mungkin juga case-nya kalau lo pengen commute sambil baca-baca, nggak mau keganggu sama yang namanya kabel, terutama kalau lagi ada di kereta, itu agak ribet ya kalau berhubungan dengan kabel. Ya, ini akan sangat menolong. Tapi apakah harus true wireless dengan harga 6 juta? Keputusannya ujung-ujungnya ada di dompet lo. So, I guess that was it obrolan kita untuk hari ini di hari Senin yang sepertinya sudah mulai terpola ya. Kalau di hari Senin, biasanya gue nggak cuma ngomongin masalah handphone aja, tapi juga mulai ngomongin beberapa hal. Mulai dari kamera, terus tiba-tiba earphone, dan nggak tahu juga sih hari Senin minggu depan apa. Ya, bisa jadi balik ke handphone lagi juga. Anyway, satu hal yang pengen gue tahu adalah apakah lo saat ini memiliki earphone true wireless yang benar-benar seperti ini, alias buds bentukannya seperti Galaxy Buds atau AirPods. Dan kalau emang misalkan lo punya, gimana si earbuds ini membantu atau mungkin merubah kehidupan lo selama ini? Please do. Share cerita lo di kolom komentar, dan kalau emang misalkan lo suka sama video ini, please do hit like. Kalau nggak suka, lo boleh klik dislike 2 kali. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.